Siapa yang tidak kenal binatang satu ini? Bagi sebagian orang, penampilannya cukup menyeramkan. Namun, di balik penampakannya yang mirip cumi-cumi, olahan kenyal daging gurita mampu membius para penikmatnya. Di Kepulauan Tanimbar, gurita hidup berdampingan dengan keindahan pasir putihnya. Namun di Desa Buang-Buang, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, gurita menjadi salah satu pilihan tangkapan saat laut tidak bersahabat. Jadi ini bamanis kain sama gara-gara yang tadi saya buat, itu mau digunakan untuk menangkap gurita. Nah, cara kerjanya adalah bamanis kainnya diturunkan sampai hampir ke dasar. Nanti dia nih akan memancing supaya gurita-guritanya nyamperin dia. Dipikir temennya. Tapi ketika nanti sudah ada gurita-gurita yang berenang di sekelilingnya, barulah kita turunkan si gara-gara ini untuk menjebak guritanya supaya dia makan binatang ini. Karena biasanya dipikir ini makanannya lobster, kepiting, tapi ternyata ini perangkap. Di sini ombak laut tidak selalu bagus, sehingga pencarian hasil laut pun harus disesuaikan agar perburuan tetap membawa hasil. Berburu gurita dari atas kapal bukan juga cara mudah. Kepala harus merunduk ke dalam laut untuk memastikan dan menarik perhatian gurita. Gara-gara custom senyuman. Ada yang tak boleh dipegang kok, Om? Ini. Oh, giginya tak boleh ya. Jadi ininya saja. Jadi kalau menangkap gurita itu harus hati-hati sama ini. Giginya. Meskipun kecil tapi berbahaya sama beracun ya, Om. Jadi yang paling hebat dari gurita juga adalah ini nih, pertahanan dirinya. Tentakelnya yang nempel ini ya, Om. Bisa bertahan berapa lama setelah dia mati? 1 jam nggak masih? Nah, jadi bahkan kalau misalnya dia sudah mati, 1 jam tentakel nempelnya ini masih berfungsi. Ternyata gara-gara senyuman kita berhasil juga buat menggoda gurita, buat mendekat. Gurita yang melimpah di sekitar perairan ini merupakan hadiah dari jerih payah masyarakat sekitar dalam menjaga keutuhan karang. Ini udah setengah hari kita cari gurita dan sekarang saya udah pengennya santai-santai menikmati hasil gurita yang lumayan banyak ya, Om, hari ini dapatnya. Om, nanti saya boleh minta 1 ya buat dibakar, buat makan siang. Oke? Come on! Dah! Keserasian masyarakat di sini dengan alam nampak tergambar jelas dari cara mereka mengolah hasil laut sehari-hari, kreatif dan sederhana. Dari kesederhanaan inilah justru membuat hasil lautnya tetap terjaga. Itu boleh ini ikannya, ambil saja sudah. Kalau tadi kita lihat keadaan di bawah lautnya itu benar-benar masih cantik sekali. Jadi memang keadaan di bawah lautnya itu masih sehat perairannya. Jadi kalau untuk saya tadi yang pertama kali sama bapak-bapak di sini cari gurita, kita nggak ngalamin kesulitan sama sekali ya, Om. Karena memang guritanya banyak. Apalagi yang namanya ikan, berlimpah sekali di sini. Tapi untuk siang ini sih keuntungan buat saya dan bapak-bapak, jadi urusan perut ya. Saya sama bapak-bapak bisa makan gurita fresh dari habitatnya dan sekaligus menggagalkan diet saya karena enak banget ini guritanya plus keras. Ya.
Bergeser jauh ke perairan Gunung Kidul Provinsi Yogyakarta, Cici menemukan pengalaman baru saat berburu gurita. Tidak lagi harus membenamkan kepala ke dalam air. Masyarakat di sini biasa berburu gurita justru saat air laut sedang surut. Jadi lokasi pencariannya benar-benar tidak jauh dari bibir pantai, tapi kita harus teliti sekali. Jadi di karang-karang itu banyak lubang, jadi kita harus cekin satu-satu di lubang-lubangnya. Siapa tahu di situ ada gigitannya. Tantangannya, mata harus jeli melihat setiap lubang sempit di antara karang-karang yang tajam. Gurita cukup pandai merubah warna tubuhnya sesuai lingkungannya. Batang kayu bukan sekedar untuk menguncinya, namun menjadi alat bantu yang bisa menarik reaksi gurita saat tersentuh. Dengan begitu, kamuflasenya akan terbongkar. Mana? Kepalanya bukan? Iya, kalau saya tapi agak sulit ingat ya, karena warnanya mirip kayak warna-warna karang. Dia memang berkamuflase. Copot. Ini dia guritanya, besar juga ya, ukurannya besar ya Pak. Dia meskipun tentakelnya masih segar, tapi ini sudah mati ya Pak. Ini di dalamnya kalau nggak dimatiin nggak bisa keluar. Jadi beda sama ngambil gurita yang pakai boneka, itu dia melilit, jadi kalau kita angkat pasti hidup. Kalau ini memang sudah harus kita tusuk supaya dia mau keluar dari rumahnya. Pada kulit gurita terdapat kromatofora kantung warna. Hal inilah yang membuat gurita bisa mengubah warna tubuhnya dengan mudah. Gurita lagi, lumayan besar juga. Saya menusuknya di tempat yang tepat, jadi dia langsung mati. Nah, kalau nanti kalian nangkap gurita dalam keadaan yang masih hidup, hati-hati banget sama bagian ini, bagian giginya. Karena kalau digigit, pegal, badan jadi panas, berbahaya. Masyarakat pesisir Gunung Kidul biasa berburu gurita untuk dijual. Di sini, hewan laut kenyal ini harga jualnya cukup tinggi. 1 kilogram gurita dijual dengan harga Rp80.000. Berburu saat malam, masyarakat bisa mendapatkan hingga 40 ekor gurita dalam satu kali tangkap. Sekarang saatnya kita mengolah guritanya. Sederhana aja ya Pak. Yang penting rasanya enak. Jadi kita akan bakar dulu guritanya sambil saya bikin bumbu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gurita juga sangat lezat dimakan saat mentah. Sebelum dimakan, bersihkan gurita dari tinta yang masih tersisa dalam tubuhnya. Untuk menghilangkan bau amisnya, warga biasa memanfaatkan bumbu seperti perasan jeruk, tomat, dan cabai. Saya paling suka kalau habis nangkep seafood itu dimakan mentah-mentah pakai bumbu sederhana. Ini colo-colo kalau kata orang di Manado. Jadi ini kita masak cocok pakai tomat, cabai, bawang putih, langsung digigit. Udah nggak ada amisnya sama sekali. Mantap. Bagi yang ingin menjaga berat badan, mengkonsumsi gurita juga sangat dianjurkan. Karena kandungan lemak dan kalori pada dagingnya cukup rendah. Sudah jadi gurita bakarnya. Lihat dong ini. Pasti ikutan lapar kan? Enak nih Pak rasanya Pak? Pasti enak, baunya aja menggoda sekali. Kita mulai dari mana Pak makannya? Dari sini ya.
dari ekspresi muka saya, udah kelihatan kan ya rasanya kayak apa. Aduh, rasanya ini bener-bener enak banget. Manis, padahal nggak pakai bumbu apa-apa ya Pak. Kalau masih fresh memang seperti ini ya. Kalau masih fresh langsung kita bakar, masih enak, masih manisnya luar biasa. Saya makan satu ginian kayak bisa deh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Gunung Kidul, pencarian gurita bergeser ke arah barat, tepatnya di pantai selatan Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Hari ini ombak laut pantai Cibuaya begitu tenang, seolah memberi restu ke Laresta untuk memulai petualangannya. Di Sukabumi, tepatnya di Laut Kelapa Condong, ada banyak sekali biota laut. Nah, salah satunya kita mau cari nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hasil laut yang melimpah dari pantai Cibuaya menjadi sumber mata pencaharian bagi nelayan setempat. Di sini kebanyakan nelayan mencari hasil laut dengan cara yang masih sederhana. Teknik menangkap biota laut yang satu ini kita akan menggunakan teknik spear fishing. Jadi nanti kita menggunakan spear gun, harus mencari dulu. Biasanya dia ada di sela-sela karang. Nah, apa tuh kira-kira? Nanti kalau kita udah lihat langsung kita tembak menggunakan spear gunnya. Jadi ini di bawah sini kedalamannya kurang lebih 8 meter. Nanti kita bakal free dive untuk mencari si biota laut yang mau kita cari ini. Nah, sekarang saya udah masukin, saya tinggal menunggu di mana Kang Abang yang lainnya. Tadi di bawah dia keluarin tintanya ya Kang. Nah kita kalau mau mencari gurita ini harus ekstra teliti. Soalnya dia memiliki kemampuan untuk kamuflase. Jadi bentuknya dan warnanya bisa jadi mirip banget. Waduh, nempel. Aduh Kang. Ya Allah. Aduh. Akang. Nempel. Biasanya itu. Aduh. Ditampok gurita dong saya. Spearfishing memerlukan keahlian khusus, bukan hanya keahlian membidik, tapi juga harus ahli menyelam tanpa bantuan alat untuk menembak target. Wah, emang ternyata tidak mudah ya untuk mencari gurita. Karena bukan cuma ombak di atas aja, tapi di bawah juga ombaknya cukup besar. Jadi harus ekstra hati-hati nih. Mencari gurita membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyusuri beberapa titik lainnya. Dapat lagi akangnya. Keren. Angkat Kang. Memang susah-susah gampang, tricky banget nih untuk nangkap seekor gurita. Jadi kita kalau mau, kalau mau menembak gurita ini harus bisa di bagian matanya ya Kang. Jadi bisa tembus dan bisa ditarik, kalau enggak dia tentakelnya akan tetap nempel di karang-karang. Nih kita kayak udah cukup nih untuk makan siang kita ya Kang. Kita udah dapet gurita-guritanya. Mendingan sekarang kita langsung olah, jadi kita langsung makan. Udah lapar nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat di sini tidak perlu diragukan lagi kelihayannya dalam mengolah makanan, termasuk menu yang akan saya cicipi kali ini.
Semur daging, semur ayam mungkin udah biasa. Tapi gimana kalau yang disemur adalah gurita? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum diolah, daging gurita ini dipotong kecil-kecil supaya lebih mudah untuk dicerna. Karena kalau terlalu besar, dikhawatirkan bakal terlalu kenyal, jadi nanti susah untuk dikunyah. Semur gurita dicampur dengan bumbu yang sudah dihaluskan, tentunya dengan beragam rempah yang menghasilkan cita rasa luar biasa. Gurita memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu dalam perkembangan otak anak-anak. Minyak labu ini udah harum banget. Iya. Udah mateng ini? Ya udah. Udah boleh makan? Boleh. Teh, Hakan, ayo. Ayo makan. Semur gurita ini emang paling enak dimakan hangat-hangat seperti ini. Apalagi kita habis kedinginan, free diving berjam-jam. Wah, ini sih udah paling mantep pisan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di sini, di balik keindahan laut Nusantara, hewan berlengan 8 ini hidup dan berkembang biak di antara sempitnya celah karang. Eliasa di Kepulauan Tanimbar salah satunya. Nah, begini kejadiannya memang di Eliasa. Kalau setiap pagi atau setiap sore ada yang disebutnya meti. Nah, meti ini adalah surut jauh. Jaraknya dari bibir pantai sampai ke sana itu bisa ada kali 1 kilometeran. Nah, biasanya dimanfaatkan sama masyarakat di Eliasa itu untuk cari gurita. Nah, ini pakai alatnya ini. Ini seperti senjata buat spear gun, busur ya, bark. Nah, ini ada bambu. Nah, biasanya yang cari itu ibu-ibu sama anak-anak kecil. Nah, itu udah pada ngerubung tuh di situ. Udah tinggal cari. Nah, patokannya adalah lubang-lubang kecil. Biasanya ada pasir-pasir putih di pinggirnya. Nah, itu nanti ditusuk-tusuk begini. Ayolah, sok ikutan cari yuk. Mari. Di bawah panas terik matahari, bersama warga kampung, Vika turun ke air mencari si lincah yang tidak memiliki tulang sama sekali. Ya, gurita. Pasir putih yang jauh mengarah ke muka laut menjadi tempat gurita berukuran kecil biasa ditemukan. Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda yang memiliki habitat utama di kawasan samudera. Ambil untuk umpan. Iya. Tapi ini geli, dia bisa jalan. Tuh. Dilengkapi bulatan-bulatan penghisap yang digunakan untuk menangkap mangsa, tubuh gurita hanya dilindungi oleh sekumpulan otot, sehingga sangat fleksibel dan mampu menyelipkan diri pada celah batuan yang sangat sempit di dasar laut. Biasanya buat umpan ikan sebenarnya. Tapi di sini karena terlalu banyak, jadi masyarakatnya juga makan juga. Gampang mau cari ya ternyata ya. Ih, dia masih lengket. Ini dia yang selalu ditunggu, mengolah bahan alami menjadi kudapan nikmat khas warga setempat. Gurita yang sudah direbus bersih hingga setengah matang kemudian ditiriskan. Lalu siapkan kelapa, salah satu bumbu pelengkap untuk kohu-kohu khas Eliasa. Sumber protein gurita yang besar sangat baik bagi tubuh. Tak perlu takut kolesterol, jeruk lemong biasa warga menyebutnya, menjadi penawar andalan masyarakat di sini. Jadi nanti ini setelah dipotong-potong, pokoknya udah tinggal dicampur sama bumbu. Nah, dicampur lagi dengan kelapa yang tadi saya parut. Dah, sesimpel itu aja. Kalau mengenai rasa yang pasti ini sepertinya akan dominan pedesnya karena cabenya banyak. Coba sama-sama. Jadi kalau ini pedas, semua sama-sama kepedasan.
Ini kayaknya terlalu pedas nih. Coba dulu. Jadi kalau misalnya untuk yang ada mah, hati-hati makannya karena ini cenderung rasa asamnya kencang. Nah, untuk guritanya sendiri sudah lunak teksturnya karena sudah direbus. Dan ini enak. Jadi kalau misalnya mampir ke Eliasa, cobain kohu-kohu. Lagi makan? Ya, padahal